Pemirsa, hari pertama Lebaran, arus lalu lintas di Jalan Arteri Jalur Selatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat macet sepanjang 2 km akibat warga yang mudik lokal. Ya, sementara itu arus lalu lintas di titik sekat Sumber Arta Kalimalang, Bekasi, lengang. Pengendara yang melintas mayoritas merupakan warga sekitar. Kemacetan sepanjang 2 km terjadi di ruas Jalan Arteri Jalur Selatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Usai sholat Id, warga yang sebagian besar merupakan pemudik lokal dari wilayah Bandung Raya ini keluar secara bersamaan untuk bersilaturahmi. Diperkirakan jelang sore ini kepadatan akan terus terjadi di beberapa titik mengingat masih longgarnya pengawasan petugas di pos penyekatan sehingga kendaraan atau pemudik lokal masih leluasa melintas. Sementara itu arus lalu lintas di titik sekat Sumber Arta Kalimalang, Bekasi lengang. Pengendara yang melintas mayoritas adalah warga sekitar. Meski lengang dari pemudik, namun petugas tetap bersiaga di posko penyekatan dan tetap memeriksa pengendara yang dicurigai nekat untuk mudik. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini di lokasi penyekatan di Hari Raya Idul Fitri ini sudah ada rekan kami Armalina di Kalimalang, Nadia Valeri di pos penyekatan Cikarang Barat, dan Yosefina Damaris di Cikupa. Kita ke Armalina dari Kalimalang terlebih dahulu. Armalina, bagaimana kondisi arus lalu lintas di sana sore hari ini? Ya, Stefani, Mirva, dan juga pemirsa, untuk kondisi arus lalu lintas di Jalan Kalimalang, Bekasi ini nampaknya sedikit berbeda jika dibandingkan pada tadi pagi yang cukup lengang. Namun untuk kondisi arus lalu lintas pada sore ini sudah mulai terlihat cukup dipadati oleh kendaraan baik dari arah Jakarta maupun dari arah Bekasi. Meskipun memang dari petugas ini tetap ada penjagaan di Jalan Kalimalang ini, namun sejauh ini kendaraan yang diputar balikan barulah hanya sekitar 5 kendaraan saja. Hal ini dikarenakan kalau dari penjelasan petugas, mayoritas kendaraan yang melintas di Jalan Kalimalang ini adalah kendaraan yang tinggal di sekitar sini yang sepertinya akan melakukan perjalanan silaturahmi begitu. Baik dari arah Jakarta maupun dari arah Bekasi, dari pantauan kami ini masih cukup padat dan berbeda jika dibandingkan pada tadi pagi. Namun untuk dari petugas sendiri ini tetap memberhentikan dengan melihat apakah dari pengendara yang melintas ini ada indikasi untuk melakukan perjalanan mudik atau tidak. Karena memang sampai saat ini untuk larangan mudik masih terus dilakukan sampai tanggal 18 Mei 2021 nanti. Nah, untuk mengetahui bagaimana kondisi arus lalu lintas dari pos penyekatan yang berada di Tol Cikarang Barat, sudah ada rekan kami Nadia Valeri. Ya, Armalina dan juga pemirsa, untuk situasi hingga sore hari ini di hari perayaan Idul Fitri 1442 Hijriah di titik pos penyekatan Cikarang Barat 3, arus lalu lintas terpantau sudah lancar, di mana untuk volume kendaraan telah mengalami penurunan sehingga tidak adanya antrian di titik pos penyekatan ataupun pemeriksaan dokumen oleh petugas. Meski demikian, Armalina, Mirva, Stefani, dan juga pemirsa, memang untuk hari ini berdasarkan data yang kami dapat terjadi lonjakan ataupun terjadi peningkatan secara signifikan dari jumlah kendaraan yang diputarbalikan, di mana kendaraan ini terindikasi akan mudik karena mereka tidak mengantongi syarat untuk dokumen untuk melakukan perjalanan ke luar wilayah DKI Jakarta, diantaranya yakni surat izin keluar masuk dan juga surat hasil pemeriksaan COVID-19 dari tes PCR, rapid antigen maupun genose. Untuk data hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat sore hari tadi, Mirva, Stefani, dan juga pemirsa, telah ada sebanyak 2.231 kendaraan yang diputarbalikan oleh petugas, di mana untuk pelanggaran hari ini mayoritas masih didominasi oleh kendaraan pribadi, 90% diantaranya. Dari total 2.231, 2.094 diantaranya merupakan kendaraan pribadi, sementara sisanya yakni sebanyak 137 merupakan pelanggaran oleh kendaraan truk bermuatan besar ataupun kendaraan pengangkut barang dan juga kendaraan yang mengangkut penumpang seperti bus dan juga kendaraan travel.
Untuk pelanggaran hari ini berdasarkan keterangan dari pihak petugas, memang untuk alasan dari para pengendara, mereka mengaku tidak ingin mudik, namun mereka ingin berjalan-jalan saja ataupun berwisata, yang mana tentunya hal ini juga melanggar kebijakan larangan mudik hingga 17 Mei 2021 mendatang, dikarenakan untuk perjalanan keluar wilayah DKI Jakarta ini hanya diperuntukkan bagi perjalanan darurat saja, seperti diantaranya ambulans, kemudian perjalanan dinas, perjalanan untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan juga untuk distribusi logistik. Dan untuk kendaraan, tadi pelanggaran mayoritas didominasi pada pukul 14 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Mereka sudah diberikan sanksi berupa diputarbalikan kembali ke wilayah DKI Jakarta melalui gerbang tol Cikarang Barat 3. Dan untuk mengetahui terkait situasi terkini di pos penyekatan di Cikupa, telah ada rekan kami Yosefina Damaris. Yosefina, silakan dengan laporan Anda. Iya, untuk arus lalu lintas sore hari ini di gerbang tol Cikupa memang sudah mulai kembali normal ataupun ramai lancar, meskipun sebelumnya sekitar 15 ataupun 30 menit yang lalu sempat ada kepadatan ataupun antrian kendaraan sekitar 300 meter menjelang gerbang tol Cikupa karena adanya penyekatan ataupun pemeriksaan kendaraan yang dilakukan oleh petugas begitu. Memang ada pemandangan yang berbeda untuk hari ini bertepatan dengan momen Idul Fitri di ruas tol Jakarta Merak. Kalau biasanya di hari-hari normal ataupun hari biasa, katakanlah sebelum Idul Fitri, lalu lintas yang melintas ini didominasi oleh truk-truk logistik, tapi untuk hari ini memang ada peningkatan volume kendaraan yang mayoritas adalah kendaraan ataupun mobil-mobil pribadi. Kami lihat untuk sore ini memang tidak ada truk logistik yang melintas sama sekali, namun ini mayoritas adalah mobil pribadi. Ketika tadi diberhentikan, diperiksa, kemudian diverifikasi, ternyata adalah masyarakat yang akan menuju ke wilayah Banten, baik itu Serang, Cilegon, Lebak, ataupun Pandeglang, ini untuk bersilaturahmi ataupun berlibur usai paginya tadi sudah melaksanakan salat Idul Fitri. Mereka tidak memiliki kepentingan, tidak bisa menyertakan SIKM ataupun surat perjalanan yang dikeluarkan oleh lurah ataupun kepala desa domisili mereka masing-masing, sehingga harus diputarbalikkan kembali ke daerah asal. Setidaknya sudah ada 195 kendaraan data hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat yang diputarbalikkan kembali ke daerah asal melalui gerbang tol Cikupa, kemudian juga mengarah ke jalur arteri Pasar Kemis. Tapi tidak menutup kemungkinan bisa saja ada masyarakat yang nakal, yang nekat untuk melanjutkan perjalanan, dan dipastikan bahwa penyekatan tidak hanya ada di gerbang tol Cikupa, tapi khusus di Kabupaten Tangerang sendiri ini juga dilakukan di exit tol Balaraja Barat, exit tol Balaraja Timur, kemudian juga di Jalan Raya Serang, kawasan Ciputra Raya, Citra Raya maksud kami, kemudian ada juga di Kecamatan Jayanti, Kecamatan Kronjo, dan juga Kresek yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Serang. Stefani dan Mirva. Ya baik, terima kasih Yosefina Damaris atas laporan langsung Anda dari Cikupa, dan juga Nadia Valeri dari Cikarang Barat. Sebelumnya juga ada Armalina dari Kalimalang.